Hey, selamat datang di alur cerita dunia kita. Pada video kali ini kita akan rekam tayangan pendek, alur cerita filmnya. Ini dia rekam lengkap singkat Devotion yang dinikmati untuk menunggu. Ketika dunia penuh dengan rasisme, pria ini membuktikan bahwa dia bisa menjadi pilot kulit hitam pertama. Pada tahun 1945, ketika Perang Dunia Kedua berakhir, dan ketika negara lain mulai merasa aman, dua negara masih memperebutkan wilayah, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Pada tahun 1950 berkat bantuan Cina, Korea Utara berhasil menguasai sebagian besar wilayah Korea. Sebagai sekutu Korea Selatan, Amerika segera mengirim pasukannya untuk membantu Korea Selatan. Nama pria ini adalah Tom Hunter. Dia adalah seorang pilot untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Pagi itu, Thomas dipindahkan ke Skuadron Tempur 32 di Stasiun Udara Angkatan Laut Quonset Point, Amerika Utara. Ketika dia tiba di pangkalan, dia bertemu dengan sesama pilot kulit hitam bernama Jesse Brown. Dia kagum melihat satu-satunya anggota kulit hitam dari unit. Terlepas dari diskriminasi yang terjadi saat itu, dia mencoba melakukan percakapan untuk bersahabat dengannya. Tapi Jesse sepertinya tidak terlalu ramah dengannya dan jawab sesingkat mungkin, lalu pergi dari sana. Tom tidak yakin apa yang terjadi dan tetap diam. Setelah mengenal pilot lainnya, mereka semua lalu berkumpul untuk mendengar arahan komandan. Setelah pemilihan skuad, Tom ditugaskan ke F-4O4 Corsair dan bermitra dengan Jesse. Cobalah untuk tidak memotong sayapku. Setelah patroli, Tom menanyakan alasan di balik penerbangan ketinggian rendah Jesse yang bertentangan dengan peraturan. Hanya dengan santai menjawab bahwa itu adalah latihan ketika mereka harus menghadapi kondisi yang sama di medan perang. Jesse mengatakan itu sebagai pilot, mereka harus siap untuk setiap jenis kereta dan kondisi jadi. Melakukan apa yang telah dia lakukan diperlukan untuk keselamatan mereka. Malam itu semua pilot, kecuali Jesse, mengadakan pesta di tempat komandan. Salah satu pilot memberitahu Tom untuk tidak terlalu dekat dengan Jesse, untuk menghindari masalah apapun. Di sisi lain, Jessica baru saja pulang. Para tetangga menjaga jarak, karena keluarganya adalah satu-satunya keluarga kulit hitam. Dan hampir setiap hari, tetangganya memanggil polisi untuk menegur keluarganya. Masa gara-gara hal sepele. Tapi meski hidup mereka sulit, mereka masih berhasil melewatinya. Hari berikutnya, di pangkalan, komandan memberitahu semua orang bahwa sesuai dengan informasi yang dikumpulkan, Uni Soviet akan menyerang Mediterania. Perbatasan dalam beberapa hari. Komandan juga mengatakan bahwa Presiden telah menugaskan semua pilot di pangkalan untuk bergabung dalam pertarungan untuk mencegah agresi. Jadi mereka harus mulai berlatih untuk mendarat di kapal. Hari berikutnya, latihan di kami terlambat dimulai. Karena Tom memiliki lebih banyak pengalaman dalam mendarat di kapal. Dari markas terakhirnya, sebelum dia dipindahkan, dia berhasil mendaratkan pelatihan dengan mudah. Tapi sayangnya, semuanya tidak berjalan baik dengan Jesse.
Dia gagal dalam upaya pertamanya untuk mendarat. Sebelum dia melakukan upaya keduanya, koki hitam dari kapal muncul untuk mendukungnya. Untungnya dia berhasil mendaratkan pesawat. Pada upaya keduanya, beberapa hari kemudian, Jess dan Tom terlihat semakin dekat. Bahkan Tom pun bersedia bawa Jess pulang. Ketika dia melihat mobil Jess rusak, untuknya tidak peduli warna kulitnya. Jess adalah pilot yang hebat dan teman yang baik. Suatu hari Jess mengundang Tom ke rumahnya. Ada pertama kalinya Tom bertemu Daish, istri Jess, dan Pam kecil, putrinya Daish. Dan memberitahu Tom bahwa rupanya Jess biasa berbicara tentang kegiatannya di pangkalan bersama Tom. Meskipun dia adalah orang kulit putih. Dia kemudian meminta Tom untuk selalu berada di sisi suaminya. Tom tersentuh mendengarnya dan berjanji bahwa dia akan selalu ada untuk Jessie. Hari berikutnya, mereka akhirnya berangkat untuk misi. Begitu mereka tiba di tempat tujuan, semua pilot terus berlatih di kapal sambil berjaga-jaga, menunggu tentara Soviet menyerang. Tapi saat pelatihan, Jess dan Tom melihat salah satu rekan mereka terbang terlalu rendah. Bahkan setelah kontrol mengingatkannya, pilotnya tidak melakukan apa-apa. Pada akhirnya pilotnya meninggal, terjun ke lautan. Melihat apa yang baru saja terjadi, membuat semua orang kaget. Terutama karena mereka telah kehilangan salah satu anggota mereka. Bahkan sebelum perang dimulai. Malam itu Jessica curhat pada Tom bahwa rekan mereka meninggal sore ini. Pasti terjadi karena dia saat itu. Jess menyuruh pilot yang meninggal untuk menerbangkan pesawat dengan perasaan, tidak terikat oleh aturan yang tertulis di buku. Dia juga mengatakan, kisah perjuangannya menjadi pilot yang jauh berbeda dari orang kulit putih lainnya. Orang kulit hitam sepertinya selalu didiskriminasi. Selama pelatihan, bagian perdagangan mereka jauh lebih besar untuk ditangani. Di putih, dia dulu berenang lebih dari orang kulit putih, terjun ke air dingin, bahkan menyelam sampai dia hampir tenggelam. Sebagai teman, Tom juga mencoba menenangkan Jess. Malam berikutnya, saat kapal berlabuh di Cannes, Franz, Jess dan pilot lainnya pergi ke bar untuk menikmati waktu luang mereka. Ketika tiba-tiba, seorang prajurit tentara mendekat. Dia menghina Jess dan menantangnya untuk pertarungan tangan kosong. Jess berusaha tetap tenang dan mengabaikan pria itu. Tapi pria itu tampak tak peduli, malah menyerangnya. Di tengah keributan, siren polisi tiba-tiba terdengar dan membuat semua orang lari, termasuk Jess dan Tom. Ketika keadaan mulai tenang, Jess bertanya pada Tom alasannya untuk membelanya. Tom mengatakan bahwa dia tidak punya alasan khusus untuk membela Jess. Bukan karena warna kulitnya atau apapun, tapi karena dia adalah temannya. Nanti malam, komandan memerintahkan semua pilot untuk berkumpul dan beritahu mereka bahwa saat ini Korea Utara dan Tiongkok mengepung wilayah Korea Selatan. Dan karena itu darurat, mereka semua harus siap untuk bertarung keesokan harinya untuk membombardir jalan akses musuh. Hari berikutnya, pada November tahun 1950,
KAPL Amerika akhirnya tiba di wilayah Korea. Setelah semuanya siap, Tom, Jesse dan pilot lainnya memulai serangan mereka. Di tengah penerbangan, pesawat komandan mengalami kerusakan mesin dan harus kembali ke kapal. Untuk menjaga misi tetap berjalan, komandan menugaskan Tom untuk meninggalkan serangan itu. Di tengah serangan musuh, Tom memerintahkan pilot untuk mundur. Tapi Jess menolak. Bersikeras menyelesaikan misi. Dia bertarung sendiri, membombardir jalan akses dengan misilnya, sambil menghindari peluru dari pesawat musuh. Untungnya keahliannya yang luar biasa menyelamatkannya. Misi telah tercapai. Malam itu komandan memberitahu semua orang bahwa misi mereka telah selesai. Mereka hanya perlu menunggu tentara yang saat ini menyerang. Dan jika tidak ada yang terjadi dalam sebulan, itu bisa kembali ke pangkalan Mediterania. Komandan juga memerintahkan Tom untuk menulis laporan untuk misi. Seminggu kemudian, Jesse memberitahu Tom bahwa dia baru saja menerima surat teguran dari atasan. Terima kasih atas laporan Tom tentang misi terakhir. Karena mereka diminta untuk melaporkan semuanya. Dalam laporan, Tom terpaksa melaporkan sikap Jesse yang bertentangan dengan perintahnya pada misi terakhir. Jesse sangat kecewa. Karena jika itu hanya surat biasa untuk Tom, untuk Jesse itu bisa menjadi akhir karirnya. Baginya surat itu bisa membuatnya dipecat. Mendengar apa yang dikatakan temannya, membuat Tom merasa bersalah. Untuk menebus kesalahannya, itu mengambil inisiatif untuk meminta bantuan pilot lain untuk menulis laporan tentang kemuliaan Jesse. Aksi selama misi terakhir. Tapi bukannya bahagia. Jesse benar-benar mengatakan bahwa jika semuanya sia-sia, begitu seorang tentara kulit hitam tertangkap membuat kesalahan, maka dia akan selamanya ternoda. Sore berikutnya, ketika Jesse sedang merenung, kepala koki mendekatinya. Kepala koki kemudian memberinya jam tangan mahal, mengatakan bahwa arloji itu adalah hadiah dari semua koki di kapal untuk mendukung Jesse. Kepala koki mengatakan itu saat melihat kehebatan Jesse sebagai pilot. Dia dan koki kulit hitam lainnya termotivasi. Mereka memiliki motivasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan bekerja lebih keras. Mendengar itu membuat Jesse diam. Dia merasa malu karena menyerah, hanya karena surat teguran dari atasannya. Dia tahu dia hanya perlu memulai lagi jika dia entah bagaimana gagal. Di sisi lain, Daisy terlihat membaca surat-surat yang suaminya mengirimnya setiap minggu. Jesse secara rutin mengirim surat dan menceritakan kehidupan sehari-harinya di kapal kepada Daisy. 3 hari kemudian, komandan melaporkan bahwa saat ini Angkatan Darat AS hampir dikalahkan. Jadi pilotnya adalah dipaksa kembali untuk membantu di medan perang. Komandan memberitahu semua orang bahwa misi yang akan datang akan lebih berbahaya daripada misi terakhir, karena pesawat mereka akan mengudara di tengah medan perang. Mendengar itu membuat semua pilot cemas. Tapi tidak peduli seberapa takutnya mereka,
Mereka tahu bahwa perintah harus dipatuhi, bahkan jika mereka harus kehilangan nyawa untuk itu. Mereka harus siap untuk perang. Serangan akhirnya dimulai. Ayo bunuh itu, terbang anak laki-laki menggelitiknya. Tom, Jesse, dan pilot lainnya berhasil melawan prajurit musuh. Ketika keadaan mulai tenang, Tom melihat asap keluar dari sayap Jesse. Tom kemudian memerintahkan Jesse untuk melakukan pendaratan darurat. Tapi ketika dia akan mendarat, baling-baling Jesse macet. Dia melakukan pendaratan yang mantap melalui pepohonan, tapi dampaknya tidak terlihat bagus. Pesawat mulai terbakar saat dia masih di dalam. Dari atas, Tom terus memanggil Jesse, tapi tidak ada jawaban. Dia takut dan memutuskan untuk mendarat untuk memeriksa Jesse. Saat memeriksa kondisi Jesse, Tom kaget. Setengah dari tubuh Jesse terluka parah dan terjebak oleh badan pesawat. Tom mencoba menyelamatkannya, tapi tidak peduli seberapa sulit. Dia masih gagal. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu bantuan datang. Jam berlalu dan Jesse, yang telah kehilangan banyak darah, mulai kehilangan kesadaran. Tak lama setelah helikopter ke-8 akhirnya sampai. Ketika Tom mencoba memotong badan pesawat, Jesse membisikkan namanya dan meminta sahabatnya untuk menyampaikan pesan terakhir kepada istrinya di rumah. Untuk mengatakan bahwa dia mencintai Daesh. Hanya sesaat setelah itu, Jesse menghembuskan nafas terakhirnya. Tom terdiam dan kaget melihat sahabatnya mati di depan matanya. Karena lokasi mereka masih di tengah, evakuasi medan perang tidak bisa dilakukan. Tom disuruh segera naik ke helikopter dan tinggalkan Jesse. Sebelum pergi, dia berjanji bahwa dia pasti akan kembali untuk membawa Jesse pulang. Begitu Tom tiba di markas, dia langsung memohon komandan untuk mengirim pasukan untuk mengevakuasi Jesse. Tapi karena lokasinya adalah wilayah musuh dan kondisi saat ini masih sangat berbahaya, komandan tidak bisa mengambil risiko apapun. Satu-satunya cara untuk membawa pulang tubuh Jesse hanya untuk menunggu perang berakhir. 1 tahun kemudian, perang berakhir. Sebagai penghargaan, Presiden memberikan penghargaan kepada Tom. Bukan hanya Tom, tapi almarhum Jesse, yang istrinya mewakilinya, juga menerima penghargaan. Setelah upacara, Tom yang masih merasa bersalah mendekati Daesh dan meminta maaf karena dia tidak bisa menyelamatkan kehidupan suaminya di medan perang. Mendengar itu, dengan senyum di wajahnya, Daesh mengatakan itu dari awal. Dia hanya meminta Tom untuk berjanji untuk selalu berada di sisi suaminya. Dan Tom telah menepati janji itu. Daesh berterima kasih pada Tom karena telah menjadi teman setia suaminya